Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Nah, saya menonton video terakhir dari Patrick Smith ya, dan ada hal yang menarik yang perlu kita perbincangkan bersama, kita bahas. Jadi mengapa orang seperti Patrick Smith begitu berani dan lantang melakukan propaganda anti Katolik ya? Jadi coba kita membahasnya secara psikologis, teologis, dan historis serta retoris ya. Yang pertama sebenarnya ada faktor psikologis. Butuh musuh untuk memperkuat identitas. Dalam banyak kelompok Protestan, terutama yang fundamentalis, identitas diri sering dibentuk bukan atas dasar apa yang mereka percayai, tapi atas apa yang mereka tolak. Dan musuh yang paling mapan, paling simbolik, dan paling besar untuk dibenci adalah Gereja Katolik. Seperti anak remaja yang baru kabur dari rumah, untuk membuktikan bahwa dia bebas, dia harus terus-menerus mencaci ibunya. Tanpa ibunya, dia kehilangan panggung pemberontakan. Patrick Smith, seorang pendeta Protestan yang tampil sebagai anak pemberontak itu, yang tidak akan pernah selesai membuktikan bahwa rumah lama Katolik itu jahat dan penuh kegelapan. Ya. Poin yang kedua ada faktor teologis, warisan sola scriptura yang liar dan tanpa filter. Ya. Patrick Smith ini berdiri atas fondasi sola scriptura yang telah lepas kendali. Tapi sola scriptura yang tanpa tradisi dan magisterium akan berakhir menjadi sola opinio. Siapapun bisa menjadi pengajar, siapapun bisa menafsir, dan siapapun bisa menyerang. Kalau semua orang boleh bicara atas nama Roh Kudus, maka propaganda pun bisa dianggap sebagai khotbah. Ya kan? Dia menyerang gereja bukan karena punya argumentasi, bukan tidak ada argumentasi kuat, tapi karena sistemnya sendiri mendorong orang untuk merasa menjadi nabi tanpa urutan, tanpa pengurapan, tanpa otoritas. Itulah the jungle of Protestantism. Kemudian ada faktor historis, warisan dendam yang diturunkan ya, diterima. Banyak Protestan Injili, khususnya dari tradisi revivalis dan Pentekostal, mewarisi anti-Katolikisme sebagai bagian dari narasi suci. Mereka diajari sejak kecil bahwa Katolik itu menyembah berhala, disesatkan Vatikan, dan masih banyak lagi. Ada sistem yang anti-Kristus dan sebagainya. Buruk, digambarkan secara buruk. Bukan karena mereka pernah sungguh-sungguh membaca dokumen Katolik, bukan, melainkan karena ini doktrin kebencian yang diwariskan turun-temurun. Ya. Patrick Smith bukan pembuat propaganda, dia hanyalah pewaris dan pelipat gandanya. Ya. Kemudian yang berikut ada faktor retoris. Menyerang Katolik adalah sensasi yang laris, ya. Mengkritik Katolik, terutama dengan gaya vulgar, kasar, dan meledak-ledak, adalah jualan konten yang murah, provokatif, dan viral. Katolik itu besar ya, kuno, dan punya banyak simbol, sehingga mudah dijadikan sasaran meme, sindiran, dan parodi. Ya. Ini bukan soal teologi, tapi soal algoritma. Kebencian terhadap Katolik adalah komoditas. Dan Patrick Smith tahu betul, semakin dia menjelekkan gereja, semakin banyak yang merasa dikuatkan oleh kemarahan dan ikut menyebarkannya. Ya. Kemudian ada faktor yang kelima, itu faktor fragmen internal. Protestantisme itu membutuhkan musuh bersama. Dengan ribuan denominasi yang saling bertentangan, satu-satunya cara menyatukan umat Protestan adalah dengan menyatukan kebencian terhadap Katolik. Tanpa gereja Katolik sebagai musuh, mereka harus berhadapan dengan pertanyaan yang lebih sulit. Mengapa mereka tidak pernah bisa bersatu?
Jadi saudara, Patrick Smith tidak sedang menyerang Katolik untuk mempertahankan kebenaran. No, dia sedang menyelamatkan persatuan semu dari dunia Protestan yang tercerai-berai. So, mari kita simpulkan bahwa Patrick Smith berani menyerang karena dia tidak punya otoritas yang mengontrol omongannya. Siapa memikirkan Patrick Smith? Dia didorong oleh emosi yang diwariskan, ya kan? Dan dia mencari validasi, bukan kebenaran. Jelas sekali, maksudnya kita tahu, tapi maksudnya saya mau jelaskan untuk orang Katolik, kenapa bisa seperti ini. Dan karena gereja Katolik adalah satu-satunya bangunan megah yang tetap berdiri saat istana mereka runtuh, hancur, berkeping-keping. Good job, Protestantism. Follow for more into the jungle of Protestantism.